Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah jatuh pada Kamis 13 Mei 2021. PP Muhammadiyah juga mengeluarkan imbauan bagi masyarakat sebagai pedoman melaksanakan perayaan ataupun peringatan Hari Raya Idul Fitri untuk tahun ini. Dan sudah bergabung melalui sambungan Zoom Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Alfira. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Kita berbicara mengenai keputusan dari PP Muhammadiyah perayaan Idul Fitri sudah dipastikan tanggal 13 Mei 2021. Pak Anwar berbicara mengenai perayaan Idul Fitri yang tahun ini kembali harus kita rasakan dalam keterbatasan karena kondisi pandemi. Apa saja kemudian imbauan dari PP Muhammadiyah untuk peringatan ataupun perayaan Idul Fitri tahun ini? Iya. Tujuan disyariatkannya ajaran Islam itu ada 5 minimal ya. Yang pertama adalah untuk menjaga agama, yang kedua adalah untuk menjaga diri dan jiwa, yang ketiga adalah untuk menjaga akal, yang keempat adalah untuk menjaga keturunan, yang kelima adalah menjaga harta. Jadi Muhammadiyah melihat ya poin kedua ya yang menyangkut menjaga diri dan jiwa ya. Terutama di tengah-tengah COVID-19 ini, karena seperti kita ketahui bersama ya, COVID-19 ini sudah membuat banyak ya dari warga bangsa kita yang jatuh sakit dan bahkan meninggal dunia ya. Nah, oleh karena itu ya menjadi kewajiban bagi kita semua ya, tidak hanya bagi pemerintah ya, untuk menegakkan protokol medis yang ada. Nah, oleh karena itu segala tindak tanduk kita, segala perbuatan kita ya kalau bisa ya menjauhi pusat-pusat keramaian, dan kita selalu memakai masker, menjaga jarak ya supaya penularan dari wabah COVID-19 ini ya terhadap diri kita dan terhadap diri orang lain tidak terjadi. Jadi Muhammadiyah sangat mengedepankan dan sangat menghimbau seluruh masyarakat agar betul-betul bisa menjaga diri dengan cara menghormati protokol kesehatan yang sudah dibuat dan dirumuskan oleh para ahli gitu. Dan juga sudah ditegaskan ulang oleh pemerintah sehingga pemerintah berdasarkan temuan-temuan ilmiah tadi itu ya sudah membuat sebuah keputusan ya supaya tidak usah mudik gitu, dan juga jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang mengundang keramaian. Dan dan keputusan ini menurut saya sudah sangat sesuai dengan ketentuan syariat Islam ya, di mana dalam salah satu hadis Nabi menyatakan ya, jika engkau mendengar di suatu negeri ada wabah, maka engkau jangan masuk ke daerah tersebut, dan jika engkau ada di dalamnya ya maka engkau jangan keluar dari daerah tersebut gitu kan. Kenapa ada larangan seperti itu ya, karena dalam firman Allah ya kita diperintah untuk wala tulqu biaidikum ila talukah, ya jangan kamu biarkan diri kamu jatuh ke lembah kebinasaan gitu. Oleh karena itu dengan ilmu kita, dengan pengetahuan kita ya sesuai dengan petunjuk dari para ahli ya, maka Muhammadiyah sangat meminta kepada seluruh elemen masyarakat ya, dan kepada pihak-pihak yang terkait supaya betul-betul ya menghormati ketentuan dari ajaran agama dan protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh para ahli, oleh para ilmuwan gitu. Saya begitu. Pak Anwar, kita tahu mudik adalah bagian tradisi yang sudah bertahun-tahun dilakukan di Indonesia. Menjelang perayaan Id juga takbir keliling begitu. Itu juga menjadi salah satu tradisi yang sering dilaksanakan oleh masyarakat. Bagaimana menyampaikan kepada masyarakat, membesarkan hati masyarakat Indonesia bahwa memang kita dalam kondisi yang saat ini tidak normal dan harus menerima itu dan melaksanakan protokol kesehatan. Ya, kita kan harus belajar kepada apa yang ada ya. Di India misalkan sebelumnya kita sudah mengira bahwa India sudah berada di zona aman ya. Tetapi karena ada ritual keagamaan di mandi bersama di Sungai Gangga, akhirnya kembali sehingga akhirnya ya sarana prasarana yang ada di rumah sakit tidak mampu menampung pasien yang sakit yang harus diberi oksigen gitu kan. Sehingga kita lihat di TV dan di YouTube itu bagaimana para sukarelawan ya memasangkan oksigen itu kepada masyarakat yang terkena COVID ya, karena mereka mengalami kesulitan bernafas ya.
Nah, oleh karena itu kita takut juga ini pemerintah kan sebenarnya begini ya. Kenapa pemerintah melarang masyarakat untuk mudik, untuk pulang kampung? Karena tugas negara itu kan adalah melindungi rakyat ya. Nah, jangan sampai karena mudik ini ya lalu nanti rakyat dan masyarakat luas ya akan terkena wabah gitu kan. Oleh karena itu ya menurut saya ya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam, di mana para ahli usul fikih sudah menyatakan ada sebuah kaidah yang sangat masyhur ya, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus diarahkan, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang menyangkut rakyat itu harus diarahkan dan diorientasikan bagi terciptanya kemaslahatan ya. Jadi larangan mudik ini sebenarnya adalah sebuah larangan yang ditujukan adalah untuk terciptanya kemaslahatan bagi orang banyak. Dan melanggarnya menurut saya sangat berisiko tinggi ya. Saya sangat khawatir ya. Memang dengan mudik ini kita akan bisa bersukaria dan bergembira ya, karena bisa berkumpul dengan keluarga ya. Tapi saya sangat takut ya, jangan sampai keriangan dan kegembiraan kita itu berakhir dengan tangis dan duka gitu. Itu yang membuat saya apa. Jadi oleh karena itu ya, kita memang rindu untuk ketemu orang tua kita memang rindu ketemu dengan sanak saudara kita ya. Tapi kalau seandainya situasi seperti ini menurut saya ya, sebaiknya kita berpikir logis ya, sebaiknya kita berpikir jernih ya, tidak mengedepankan emosi kita ya, karena namanya virus ini kan tidak mengenal orang ya, tidak mengenal kasih sayang gitu kan. Ya kalau seandainya misalkan kita berdekatan dengan orang yang terkena COVID ya, kemungkinan besar kita akan terkena gitu. Ya makanya oleh karena itu pemerintah kalau ada orang terkena COVID oleh pemerintah dilacak itu. Sama siapa saja Anda berhubungan sebelumnya kan begitu kan. Ya, sehingga akhirnya ribut dan repot kita semua dibuatnya. Oleh karena itu saya terus terang ya sangat menghimbau lah kepada masyarakat ya. Kalau seandainya mereka akan melakukan pertemuan-pertemuan juga ya tolonglah ya. Yang namanya protokol medis itu diperhatikan betul. Selalu pakai masker ya dan atur jarak gitu ya. Jangan dilanggar ya. Kalau melanggar itu berarti kita melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh para ahli ya. Sementara dalam hal-hal yang seperti ini kita harus bertanya kepada para ahli. Dalam Al-Quran dinyatakan fasal ahla zikri. Kita bertanyalah kepada yang ahli, dan para ahli sudah memberikan saran kepada kita dengan membuat protokol kesehatan. Tinggal kita mematuhinya begitu. Tapi kepatuhan kita nampaknya ya bermasalah menurut saya. Ya, jadi saya hanya berdoa saja lah ya melihat situasi seperti ini ya. Saya hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya negeri ini bisa terhindar dan dihindarkan oleh Allah dari wabah yang lebih besar lagi. Terima kasih. Amin. Doa bersama itu harapan kita. Melihat bagaimana kondisi masyarakat, mungkin sebagian sudah mulai lelah, sebagian mungkin juga sudah mulai lengah sehingga protokol kesehatan tidak menjadi pedoman utama. Bagaimana terakhir Pak Anwar, momen Idul Fitri ini kemudian dijadikan momentum bagi masyarakat untuk bangkit kembali, sama-sama berjuang, kita berupaya untuk menghentikan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Ya kalau berdasarkan hadis Nabi ya begitu. Ya, kalau kamu mendengar wabah di satu negeri jangan masuk ke situ. Dan kalau kamu ada di dalam maka kamu jangan keluar. Itu tuntunannya itu. So, kalau seandainya kita langgar maka berarti yang masuk yang tadinya sehat bisa sakit kan. Yang tadinya di dalam ya karena keluar ya bisa orang lain yang terkena. Sementara dalam agama ya ada satu prinsip ya, la dorora wa la dirora, kita jangan mencelakai diri kita dan juga jangan mencelakai diri orang lain gitu. Dan untuk itu ya itu ada ilmunya itu, bagaimana kita supaya tidak mencelakai orang dan tidak mencelakai diri kita, ada ilmunya. Ilmu itu dikuasai oleh para ahli, dokter dan epidemiolog ya. Oleh karena itu kita dengar apa kata mereka gitu. Dan kata-kata mereka itu sudah dijadikan menjadi sebuah kebijakan oleh pemerintah. Oleh karena itu bagi saya ya kebijakan pemerintah itu harus kita patuhi ya, karena kebijakan itu memang untuk kebaikan kita semua gitu. Untuk kebaikan kita semua ya. Jadi ya saya ya agak prihatin juga ya. Kenapa? Karena mungkin karena seperti dikatakan tadi ya, sudah jenuh, sudah lelah ya. Sehingga akhirnya pengen keluar, pengen ketemu sama saudara gitu ya.
Ya, saya bisa merasakan juga ya bagaimana lelah dan letihnya ya karena COVID-19 ini ya. Tetapi bagaimanapun juga lelah dan letih kita ya, keselamatan itu harus kita lebih utamakan lah ya. Mana yang Baik, lebih selamat, mana yang lebih maslahat. baik, Ya kalau menurut saya yang lebih maslahat dan selamat itu adalah ya kita tidak pulang kampung, kita tidak mudik, dan kita mengurangi pertemuan-pertemuan yang bersifat offline gitu ya. Dan kalau seandainya kita akan keluar juga ya maka jangan lupa memakai masker. Jangan lupa sering-sering mencuci tangan dan jangan baik, lupa mengatur jarak gitu kan. baik. Nah itulah yang jadi masalah. Jadi ya memang dilematis sekali ya dan memang sisi dan dimensinya sangat banyak ya. Jadi memang tidak mudah ya. Baik. Dan, Baik, Pak Anwar, terima kasih sekali lagi memberikan ya pencerahan sama-sama. malam hari ini. Sehat selalu, kita harapkan memang masyarakat sadar dan taat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan itu menjadi kunci. Kesehatan adalah yang utama, tanpa meninggalkan silaturahmi yang bisa dilakukan secara virtual. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.